Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di mana di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami pada modul 3 di LK3. Yang pertama, tentang keterbatasan KA itu ada dua. Yang pertama, KA hanya bisa menjawab berdasarkan data yang dimiliki. Ia tidak memiliki empati atau perasaan, tidak bisa menimbang situasi dengan hati nurani, apalagi memahami perasaan anak-anak yang mungkin sedang sedih, takut, atau membutuhkan dukungan emosional. Inilah keterbatasan KA yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua, etika harus menjadi landasan utama. Bagaimana jika data yang digunakan KA mengandung bias? Bagaimana jika digunakan untuk memanipulasi informasi, mengawasi tanpa izin, atau menggantikan peran manusia secara tidak adil? Selanjutnya, dari dampak yang keterbatasan dari yang kedua yaitu dampak KA. Yang pertama, ada KA memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan konteks yang ada. Jika misalnya guru atau siswa yang terlalu mengandalkan dengan KA atau smart, nah seperti chatbot, aplikasi yang berbasis dengan AI, maka mereka bisa mendapatkan informasi yang keliru bahkan tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu konteks lokal atau tujuan pembelajaran ini di suatu sekolah diperlukan. Contoh yang pertama, seorang siswa bertanya kepada chatbot KA, biasanya melalui Spektrum atau Genji, jelaskan sejarah kemerdekaan Indonesia. KA mungkin akan menjawab dengan benar secara umum. Akan tetapi yang perlu diingat, tapi menyebutkan sumber atau tokoh dari versi dari yang luar negeri atau bahkan mencampur dengan sejarah negara lain seperti negara-negara tetangga, nah itu tidak akan paham tentang konteks kurikulum yang ada sesuai dengan ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, akibatnya siswa bisa mendapatkan atau pemahaman yang salah atau menyalin jawaban tanpa melalui berpikir secara lebih kritis. Dan yang kedua, KA juga bisa mengandung bias atau ketidakadilan dalam penilaian. Dampaknya yang lebih buruk bisa jika sekolah menggunakan sistem KA untuk menilai tugas ataupun menentukan jalur belajar siswa. Sistem itu akan bersikap tidak adil jika datanya atau bias ataupun tidak menghitungkan kemampuan siswa secara utuh ataupun mendalam. Contoh misal, sebuah aplikasi KA yang digunakan memberi nilai saat siswa yang menulis dengan gaya yang berbeda-beda dengan temannya, itu dari mayoritas KA misalnya gaya bahasa daerah atau kreativitas bisa mendapat nilai lebih rendah dibandingkan dengan esainya yang lebih bagus yang lainnya. Nah, hal ini terjadi karena KA lebih menyukai pola penulisan yang sering muncul di data sebelumnya daripada siswa itu sendiri. Contoh selanjutnya akan kita lanjutkan yaitu tidak memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kepada siswa-siswa kita semua. Bahkan karena teknologi tidak bisa menggantikan nilai moral-moral yang ada di diri kita sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, KA hanya alat, manusia tetap harus memegang kendali. Dan penggunaan KA juga harus berpihak kepada kebaikan serta keadilan yang ada pada diri kita sebagai manusia seorang pendidik. Selanjutnya yang terakhir yaitu 2 prinsip etika dalam kecerdasan artifisial. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Keadilan artinya prinsip ini menekankan bahwa sistem KA harus memperlakukan semua orang secara adil dan tidak bias terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya. KA harus dilatih dengan data yang beragam dan representatif agar tidak menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Contohnya, jika sebuah aplikasi KA digunakan untuk menyeleksi siswa untuk beasiswa dan sistem hanya menyukai siswa dari sekolah kota besar karena data latihannya berasal dari sana, maka itu tidak adil. Prinsip keadilan mendorong agar data dari sekolah desa dan kota diperlakukan secara setara. Yang kedua, prinsip transparansi. Maksudnya di sini adalah transparansi berarti bahwa cara kerja KA harus bisa dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Pengguna berhak tahu bagaimana keputusan dibuat, dari mana dan berasal, dan mengapa sistem memberikan hasil tertentu. KA tidak boleh menjadi kotak hitam yang hasilnya tidak bisa dipertanyakan. Contohnya,
jika sistem KA memberi nilai rendah pada sebuah esai, maka siswa dan guru harus bisa melihat alasan spesifik. Misalnya, tata bahasa yang kurang, bukan sekedar angka atau penilaian otomatis tanpa penjelasan. Berikut penjelasan hasil pemaparan kami pada modul 3 LK3 mengenai keterbatasan KA, dampak keterbatasan KA, dan etika prinsip pada KA. Salah hilap kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.